Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya. Channel akan berikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pionos semua, di sini ada sebuah informasi ya. Kita akan langsung saja ke informasinya. Ini dari media beritanya Pi Network, yaitu P-News ya, @P-News Media. Yang mana keterangannya di sini, ekosistem jaringan Pi sedang dibangun dan musim Pi Hackathon Q1 yang diadakan oleh @P Core Team akan segera berakhir dan Q2 akan segera muncul lainnya. Selenggarakan hackathon secara berkelanjutan untuk membuat ekosistem Pi berkembang. Pi memimpin era baru tidak semudah berbicara di atas kertas ya. Jadi semuanya perlu proses ya. Jangan Anda anggap mudah dalam seperti membalikan telapak tangan, kurang lebih begitu ya. Tidak ada semudah itu, tidak ada segampang itu. Anda harus mengerti arti proses, bahwa ini proyek besar, memerlukan kematangan, memerlukan kesempurnaan dulu, baru bisa mencapai peresmiannya. Kurang lebih peresmiannya itu yaitu open mainnet gitu ya. Jadi sahabat Pionosku semua ya, saya sangat berkeyakinan ya, berkeyakinan bukan tanpa dasar, tapi ada dasarnya ya. Kita bisa melihat dari apa yang terjadi di Pi Network dan bagaimana Pi Network ya. Itulah yang memang sudah 100% tidak perlu diragukan lagi menurut saya akan menuju kesuksesan besar ya. Kalau sudah open mainnet, wow ya. Itu sudah dipastikan akan menghasilkan banyak orang-orang kaya ke depannya ya. Bagi pemilik Picoin akan benar-benar dimanjakan oleh pihak core team ke depannya ya. Karena memang akan menuju kebebasan finansial, akan mendapatkan kebebasan finansial bagi sang pemilik atau yang sampai dengan saat ini ya masih mempertahankan Picoin-nya ya. Itu pasti akan dicapai ya. Kita bisa melihat dari proyek-proyek yang ada di dalam ekosistem Pi. Itu gunanya untuk memfasilitasi kita ke depannya dalam membeli apapun ya. Jadi lengkap sekali di dalam ekosistem jaringan Pi ini ya, perusahaan-perusahaan yang akan memfasilitasi para pionos ke depannya ya. Jadi ya sahabat pionosku semua, kita itu janganlah mengeluh ya. Kita itu harus benar-benar memiliki pemikiran ataupun mindset yang berpikir maju gitu ya. Jangan sedikit-sedikit mengeluh ya, sedikit-sedikit maunya egois gitu ya. Kita ini ikut di proyeknya pihak core team ya, mau nggak mau kita ikuti aturan mereka. Kalau kita nggak sanggup ya kita mundur. Kalau kita punya mimpi besar ya, ya kita ikuti sampai dengan terjadinya open mainnet ya. Jangan hanya mimpinya aja yang besar, pengen jadi kaya ini itulah, tapi perjuangannya nol ya. Ya harus disesuaikan lah ya. Ini ngarepnya kaya ya, perjuangannya kagak ada. Disuruh sabar protes, disuruh sabar nyinyir. Nggak pantas Anda, walaupun nanti Anda juga dapat hasil saat open mainnet ya, kagak bertahan lama tuh kekayaan Anda akibat cara Anda yang kurang baik ya. Hal yang tidak baik akan menuju ke kehancuran ya. Itu sudah pasti. Mau Anda gimana pun ya, selalu ada jalannya menuju kehancuran karena memang caranya sudah nggak baik ya. Jadi begitu ya. Jadi harus mengerti arti proses ya. Harus memahami arti anak buah dan bos. Bagaimana sebagai anak buah menghormati bos ya. Jadi kita istilahkan kita ini adalah anak buah gitu ya, atau karyawan lah. Bosnya itu adalah core team, Dr. Nicholas, Dr. Cheng Biovan ya. Jadi kita hormati mereka. Terserah mereka mau ngatur kayak gimana.
kan bos kita mereka itu ya. Jadi kita harus punya etika, ikuti sajalah alurnya, ikuti sajalah prosesnya. Tapi kalau kita sudah nggak sanggup, ya kita mundur aja, nggak usah kita lanjutkan ya, kan gampang. Ini kok malah Anda yang pusing sendiri ya. Iya kan? Jadi saya itu lucu gitu ya lihat orang-orang seperti ini, banyak protes ya, nggak sabaran tetapi masih ngarep gitu ya. Cobalah udah berhenti, nggak usah nambang, selesai urusan. Iya kan? Tetapi ingat, setelah nanti open minded dipastikan Anda bakal nyesel. Itu aja sih ya. Terserah Anda mau memilih yang mana. Kalau Anda memilih tetap bertahan sampai dengan terjadinya open minded, dirubah mindset Anda, nggak usah banyak protes, ikuti saja prosesnya, ikuti saja alurnya ya. Jadi begitulah yang saya harapkan kepada Anda semua sahabat pioner ya. Karena kunci menjadi sukses besar itu perlu kesabaran yang ekstra ya. Itu penting ya. Gimana mau sukses, sabar aja kagak. Mau di Pi Network, mau di proyek atau perusahaan manapun, kalau Anda bawa mindset Anda itu ya, yang suka protes, suka nggak sabaran, suka mengeluh, kagak bakal sukses Anda ya. Dijamin, saya jamin, berani jamin saya ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Ini dari Spekpi official ya. Yang mana di sini keterangannya Pi Network Marathon ditunda hingga 5 Maret ya. Kalau di Indonesia itu sampai 6 Maret ya, kalau di luar negeri itu 5 Maret. Spekpi ETH akan diluncurkan tepat waktu pada 14 Maret. Dengan akses Spekpi ETH itu menandai tanda letak jaringan Pi telah mencapai momen paling kritis. Ya berarti paling kritis ini ya akan terjadinya hal-hal besar lah ya, yang tentunya melebihi dari apa yang terjadi saat ini. Kurang lebih ya kritis ini sudah over banget lah gitu ya. Ya tentunya kita nggak tahu, mungkin ini tanda-tandanya nih ya, tanda-tandanya open. Nah ya, nah, jadi oke lah, saya nggak mau melanjutkan lagi nih, soalnya banyak yang protes di video. Abang ini gimana? Katanya open minded tanggal ini, bulan ini. Sejak kapan saya mengatakan tanggal ini, bulan ini? Ya saya hanya mengatakan bahwa kita itu harusnya mendoakan. Ya apapun informasi kita doakan. Ya karena kalau misalnya open minded, itu kan yang gembira juga kita. Harapan kita semua juga demikian ya. Masa Anda mengharapnya semoga open minded ini, aduh ya nggak saya lanjutin lah ya. Tentunya kita semua berharap open minded segera terjadi ya. Ini bilang abang ini gimana ngomongnya, bilangnya tanggal ini, bulan ini. Sejak kapan saya bilang tanggal ini, bulan ini? Apakah saya di situ ini pasti tanggal ini, bulan ini? Kagak ada ya. Makanya saya suruh nonton tuh sampai selesai ya. Ini nonton aja nyekip komen udah kagak nyambung pula ya. Jadi gimana ya, saya ketawa lihat yang komentarnya, abang ini gimana, kemarin bilangnya tanggal ini, bulan ini hari ini bilangnya lagi tanggal ini, bulan ini hari keduanya lagi ini bilangnya ini lagi, bulan ini lagi, bulan depan atau bulan berapa kek, atau bulan ini kek, segala macamnya kek ya. Sejak kapan saya memastikan bulan ini open minded, setelah itu nanti saya bilang lagi pasti bulan ini, nanti setelah itu saya bilang lagi nanti tahun ini, bulan ini. Sejak kapan? Saya hanya berkata, dan saya juga hanya menginformasikan ya, bahwa kalau benar open minded secara informasinya memang terjadi di tahun ini, ya kita doakan semoga itu benar adanya. Itu saja. Tidak ada saya yang memastikan gitu ya, nggak ada. Saya hanya menghimbau, ayo kita sama-sama mendoakan ya. Doa itu nggak ada yang mustahil ya. Kebanyakan doa orang banyak itu seringkali dijabah gitu ya, ketimbang enggak ya. Tetapi ya yang namanya juga kehendak dari yang maha kuasa, kita nggak tahu ya. Intinya jangan lelah untuk berdoa, jangan lelah untuk berusaha ya. Itu saja yang saya sarankan ya. Tentu kalau open minded, yang gembira bukan hanya saya tapi semua pionas yang ada di dunia ya.
Masa Anda dikit-dikit protes masalah saya cuman menginformasikan open mainnet, bilangnya saya mengatakan open mainnet tanggal sekian bulan sekian. Nggak ada. Coba tonton lagi deh video saya yang mengatakan seperti itu, ada nggak? Saya memastikan ini 100%, berjuta-juta persen pasti di tanggal ini, di bulan ini open mainnet. Kagak ada seperti itu ya. Kalau ada mungkin Anda nontonnya sambil ketiduran, sambil menghayal mungkin ya. Akhirnya nggak nyambung ya kan. Oke. Jadi sahabat pioners ya, secara informasi mengenai Pi Network ini ya memang kebanyakan selalu baik ya, selalu baik, dan memang itulah faktanya yang ada di Pi Network gitu ya. Dan para pendiri dan penciptanya juga orang baik ya. Tentu dalam hal pergerakan proyek ini makin hari ke hari itu memang selalu mendapatkan respon-respon yang baik ya. Ya itulah, tetapi kalau ada yang mengatakan buruk seperti halnya ini penipuan segala macamnya, itu mah cuman pikirannya doang ya, bukan hanya pikirannya doang, karena dia memang pemalas orangnya ya, pemalas, dan akhirnya itulah yang terjadi dari segi pandangannya terhadap Pi Network ya. Namanya orang malas belajar ya kan, mana tahu dia ya. Beda halnya sama kita yang udah belajar dan udah paham betul mengenai Pi Network ini ya. Tentu kita tidak akan yang namanya meninggalkan proyek ini ya, karena kita tahu, kita sudah bisa melihat ya dari potensi yang akan terjadi di Pi Network setelah open mainnet ke depan ya. Jadi pada intinya ya, kalau Anda pun malas belajar baca-baca, cari tahu di Pi Network ya, setidaknya Anda mendengarkan apa yang konten kreator jelaskan ya. Saya ingatkan ya, si Rian ya, kalau nggak salah nama channelnya, itu bahaya ya. Itu kurang lebih dia ini sama saja seperti Mbah Teja gitu ya. Jadi saya sarankan kalian tidak usah lagi menonton channelnya Rian ini ya. Dia ini beda ya. Dia ini menyamakan Picoin seperti kripto ya. Sudah nampak-nampak Picoin sebagai uang, sebagai alat bayar, tapi masih saja dia katakan sebagai kripto dan akan masuk bursa atau exchange ya. Itu salah besar ya. Jadi saya ingatkan, tidak usah nonton lagi channelnya Rian ini ya, karena bahaya ya. Ini caranya halus dia ini ya. Saya perhatikan caranya halus, padahal tujuannya untuk menghancurkan semangat Anda agar Anda tidak percaya sama Pi Network ya, dan akhirnya Anda meninggalkan Pi Network ya. Saya perhatikan itulah tujuannya, tapi dia memang secara halus gitu ya, secara halus. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.